Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di Free Rajut Project. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih. Nah, untuk kesempatan kali ini, akhirnya saya nyempetin buat tutorial sepatu cover seperti ini. Untuk sepatu yang digunakan itu sepatu merek Bel Air ya, sepatu karet. Nah, seperti ini saya pakai size 40 BA ya kodenya. Kalau misalkan teman-teman mau cari di toko sepatu. Ini kadang sepatunya ini lagi bagus nih. Kadang karena mungkin ini sepatu karet, ada juga yang agak sedikit pretot-pretot gitu ya kalau kata orang Sunda, tapi tetap bisa dipakai karena dia bahannya lunak. Nah, ini kebetulan saya dapat yang bagus. Nah, ini untuk variasinya kuningan, jadi bahannya tuh seperti plastik tapi warnanya tuh gold. Untuk benang menggunakan polycherry D18. Saya sarankan harus pakai polycherry ya, soalnya kalau untuk pakai D27 itu sepatunya itu terkesan jadi lebih tebal gitu. Jadi untuk hook saya pakai nomor 3 sini, atau boleh teman-teman pakai nomor 2 juga boleh, disesuaikan aja. D18 itu bisa pakai nomor 3, bisa juga pakai nomor 2. Nah, ini sepatunya sudah saya sol. Jadi untuk pengesolannya itu saya skip, mungkin lain kali saya buat tutorial terpisah ya untuk ngesolnya, karena untuk mengurangi durasi. Nah, ini bagian dalam seperti ini sudah saya sol pakai benang hitam. Nah, ini bagian atas juga sudah saya lubangi di sini untuk nanti di SC di bagian akhir. Nah, ini udah ada lubangnya, terlihat ya. Bismillah, kita mulai aja. Mungkin videonya ini akan dibagi 2 bagian ya, karena terlalu panjang, tidak terlalu banyak saya skip di sini. Nah, ini masuk ke yang ini kan di bagian pertama ini ada 2 helai ya. Ini harus dimasukin dua-duanya. Nah, ini masukkan benangnya ke sini. Pelan-pelan aja, memang agak repot megang sepatunya, jadi ikuti aja caranya seperti di video. Kita masukkan lewat sini di bagian ujung ya, di bagian ujung ke sini. Di chain 1 kali. Lalu kita masukkan ke sini nih benang hitam lewat bawah. Posisinya seperti ini. Lalu kita buat SC. Nah, ini setiap bagian dari benang ke benang antara bagiannya itu diisi dengan 4 SC. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini sudah saya perkirakan ukurannya itu kurang lebih diisi dengan 4 SC. Nah, setiap bagian ini. Nah, ini sudah satu bagian ya. Dibuat 4 SC, lalu pindah ke sini. Ini harus ke bawah semua yang hitamnya itu ya, nggak boleh kebagi gitu benangnya. Jadi memasukkannya itu harus hati-hati, jangan terlalu kencang juga karena takutnya sobek karena bahannya ini sedikit empuk gitu. Nah, ini di SC masing-masing bagian 4. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Pokoknya yakin aja dengan diisi 4 ini sudah cukup, seperti itu. Nah, ini sudah satu bagian lagi. Lalu yang ini berikutnya dilanjutkan. Ini dilanjutkan ya. SC. Nah, cara megang sepatunya seperti ini. Untuk yang pertama mungkin agak sedikit kewalahan ya. Nah, seperti ini dilanjutkan sampai ketemu di sambungan. Di ini keliling sampai ketemu di sini nanti semua ini ya. Jadi pelan-pelan aja.
dikerjakan. Terus mungkin yang untuk pertama kali itu, dulu saya pertama kali nge-cover sepatu itu sampai lecet. Nah, ini kita sudah sampai di sambungan, lalu di slip stitch ke sini, ke SC yang pertama. Lalu buat chain 3 kali, lalu masukkan di loop yang sama dengan yang di slip stitch tadi, lalu buat DC 1 kali di tempat yang sama dengan chain 3, lalu DC di SC berikutnya. Nah, ini setiap SC diisi dengan 1 DC, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi setiap loop di DC keliling ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya mudah karena ini kita pakai motif simple ya, satu pola aja, satu DC aja gitu keliling. Cuman agak repot itu di cara megang sepatunya aja. Menyesuaikan, kalau sudah biasa santai, insya Allah bisa ya dan mudah. Ini DC 1 setiap loop. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Ini dilanjutkan. Nah, kalau sudah di sini megangnya boleh berubah lagi posisi tangannya seperti ini. Posisi megang sepatunya. Nanti menyesuaikan senyamannya teman-teman megang sepatunya. Dan sepatu cover ini kuat ya teman-teman, sampai 4-5 tahun itu masih bisa dipakai, tergantung pemakaian, tergantung perawatan juga. Jadi seperti itu. Terus untuk mencuci juga enak, bebas ya, bisa disikat karena benang polycherry ini juga tahan lama warnanya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan keliling sampai ketemu di sambungan. Nah, ini sudah di bagian akhir. Ini kita slip stitch ke sini, ke loop yang ini ya. Nah, ke yang sini di slip stitch, lalu naik ke row 2, ini di chain lagi 3 kali. Nah, seperti ini. Jangan khawatir walaupun terlihat kok ini kayak lebih lebar dari sepatunya. Nggak masalah karena di tahap berikutnya ada cara lain lagi supaya ini tuh nanti pas di sepatu seperti itu. Jadi semua sudah disesuaikan, teman-teman tinggal mengikuti seperti ini. Ini ya, lalu kita lanjut, ini row 2. Ini row 2, seperti biasa di bagian belakang kita megang sepatunya seperti ini. Di DC ke loop yang sama dengan 3 chain tadi. Lalu DC kedua di loop berikutnya dan seterusnya masing-masing loop 1 DC. Nah, ini teman-teman kerjakan 1 DC itu kurang lebih sampai batas enggak semua ya, nanti akan ada part berhenti, kita melakukan pengurangan atau dengan DC decrease atau DC tog. Ini masih DC satu-satu. Di bagian belakang ini enggak ada DC tog atau DC decrease, di sini semuanya satu-satu. Kalau nanti di bagian depan baru ada. Nah, ini dikerjakan masing-masing loop diisi dengan 1 DC. Seperti ini pelan-pelan. Nah, ini ada 1 DC itu dikerjakan kurang lebih sampai sini nih. Ini batas motif ini ya. Batas motif pita bagian sepatunya. Nanti di bagian depan ini kita akan ada pengurangan.
Ini dilanjutkan 1 DC sampai batas pita itu. Nah, sampai sini sudah masing-masing 1 DC. Lalu di sini kita mulai DC satu lagi barusan ditambah. Nah, ini di bagian depan kita lakukan beberapa DC top. Nah, ini kita mulai ya. 1 ditunda. Belum. Kita masih DC 1 di sini. 5 kali setelah dari pita tadi, 5 kali DC. Nah, ini 1 ditunda, lalu ini yang kedua di loop berikutnya ditunda, lalu disatukan. Nah, seperti ini. Ini 2 DC toga atau DC decrease pengurangan. 1 DC, 2 DC, ini masing-masing loop 1, 2, 3, 4, ini 4, ini yang kelima. Nah, yang keenam dan yang ketujuh itu di decrease 1, tunda, ambil lagi 2, lalu disatukan. Nah, seperti ini. Ini baru 2. Jadi dari DC decrease ke DC decrease lainnya itu jaraknya 5 DC. Jadi 1 DC-nya 5 kali. Nanti yang ke-6 dan ke-7 di decrease. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang ke-6 dan ke-7 di decrease. Ini decrease yang ketiga. Kurang lebih di sini kita melakukan pengurangan 5 decrease ya. Ini OTW decrease yang keempat. Jangan lupa jaraknya per 5 DC. Yang ke-6 dan ke-7 itu di decrease. Nah, ini decrease yang keempat. 1 DC di loop berikutnya, 2 DC, 3, 4, 5. Nah, ini decrease yang kelima. Ambil, tunda, lalu ambil lagi loop berikutnya, lalu ditunda, lalu disatukan 2 DC top. Nah, ini lanjut. Sekarang masing-masing loop 1 DC. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Nah, ini ya jumlahnya di sini ada 5 DC decrease. Jadi pengurangan 5 kali di row kedua. Ini dari sini sampai ke ujung sini sampai ke sambungan itu teman-teman lakukan masing-masing loop 1 DC. Seperti itu, semoga mudah dipahami. Caranya kalau sudah biasa mudah, sebenarnya memang mudah, cuman kalau pertama itu agak ribet di cara megang sepatunya aja. Seterusnya semuanya mudah ya. Nah, seperti ini dilanjutkan. Nah, ini ada bagian yang memang agak kepotong. Tadi row ketiga, tadi pertamanya sama, setelah sambungan itu di DC 1 kali sampai ke sambungan sampai ke batas pita. Nah, di sini
langsung teman-teman buat pengurangan sama 5 kali ada di atas DC decrease yang di row sebelumnya. Seperti itu. Tadi ada bagian yang nggak kerekord, yaitu pas pengerjaan DC satunya aja sih dari sambungan itu. Selebihnya sama, jadi seperti pengerjaan row 2. Nah seperti ini. Berarti di sini 4 ya, DC satunya 4 kali. Lalu yang ke-6, yang ke-5 dan ke-6 itu di decrease seperti itu. Jadi posisi decrease-nya itu ada di atas decrease sebelumnya. Ada di atas pengurangan di row sebelumnya seperti itu. Terlihat ya dia lubangnya itu sedikit besar. 1, 2. Nah ini DC decrease sebelumnya, DC satu kalinya 1, 2, 3, 4. Nah yang kelimanya di decrease seperti itu. Jumlahnya sama, ada 5 ya. Tadi 5, yang row 2 juga ini, yang row ketiga juga ini decrease-nya ada 5. Karena posisinya ngikutin yang pertama tadi. Seperti itu ya teman-teman. Diikuti. Nah seperti ini. Ini udah decrease yang terakhir. Sekarang dilanjutkan SC1. Nah seperti ini. Dilanjutkan sampai ke sambungan. Masing-masing 1 DC. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dilanjutkan ke sini diisi dengan masing-masing 1 DC. Nah ini sudah disambungan. Kita slip stitch. Nah ini teman-teman sudah boleh putus benang. Ini kita sampai pengerjaan row 3, putus benang.